الحمد لله الذي وفق عباده المؤمنين لأداء الأعمال الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها رفيع الدرجات وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب المعجزات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mari kita tak henti-hentinya untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Perintah untuk selalu meningkatkan takwa ini semata-mata demi manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah sama sekali. Bahkan seandainya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini semuanya taat, semuanya ahli ibadah, tidak ada yang berbuat dosa, maka sedikit pun tidak akan menambahi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, jika seandainya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini semuanya berbuat dosa, tidak ada yang taat, semuanya maksiat, maka sedikit pun tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang diperintah oleh Allah itu akan kembali kepada manusia itu sendiri. Apapun yang dilarang oleh Allah karena ini berbahaya bagi kehidupan manusia, tentu manusia nanti yang akan merasakan sendiri. Jadi wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian agar kalian ini menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang bahagia. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan takwa menjadi bahagia, dengan takwa menjadi beruntung, ini sangat-sangat rasional, sangat masuk akal. Ibaratnya begini, ketika ada anak kecil diberitahu, nak, kalau kamu kepingin jalannya enak, jalannya selamat, ini loh, lewat jalan yang aspalan, lewat jalan yang pavingan, nanti kamu enak jalannya. Jangan lewat jalan di pinggir kali ini. Ini jalannya licin, bisa-bisa nanti kamu terpeleset, kejebur kali. Petunjuk ini sudah jelas. Kalau pengen selamat, ini loh jalannya. Tapi jangan lewat jalan ini menjadi celaka. Sudah diberi petunjuk dengan jelas, tidak percaya. Malah yang dipilih jalan pinggir kali. Apa yang terjadi?
akhirnya terjebur kali. Kalau sudah seperti itu, tentu ini bukan salah siapa-siapa, tetapi ini salahnya sendiri. Inilah gambaran takwa. Allah sudah menunjukkan dengan jelas mana yang menjadikan orang ini bahagia, mana yang menjadikan orang ini celaka. Semuanya sudah jelas. Kalau kepingin bahagia hidupnya, ini loh jalannya. Lakukanlah sholat, keluarkanlah zakat, jalankan puasa, baik dengan tetangga, baik dengan sesama. Kalau ini kamu lakukan, maka tentu akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi jangan coba-coba lakukan ini akan menjadi sengsara, menjadi celaka. Judi, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Semua petunjuk sudah jelas, sudah cetha welo-welo. Sekarang tinggal manusianya. Mana yang dipilih di antara dua petunjuk ini? Kalau ternyata yang dipilih jalan yang sebelah, yang menjadikan orang ini celaka, milih judi, milih korupsi, milih mencuri, akhirnya celaka, sengsara, jangan menyalahkan siapa-siapa. Makanya ketika manusia ini menjadi sengsara, menjadi celaka, dan ujung-ujungnya masuk neraka, itu tentu bukan salah siapa-siapa. Bukan orang ini dimasukkan neraka oleh Allah, tapi dia masuk sendiri karena tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa inilah petunjuk yang sejati. Setiap Jumat, setiap kali kesempatan khutbah Jumat selalu disampaikan bagaimana agar kita selalu meningkatkan ketakwaan. Tentu dengan takwa hidup menjadi bahagia, dengan takwa hidup menjadi beruntung. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada nasihat yang sangat berarti bagi kita dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, kam mim mustadrajin bin ni'mati alaihi. Banyak orang yang semakin jauh dari Allah dengan nikmat yang telah diterimanya. Dengan nikmat yang diterima, memperoleh nikmat dari Allah, tapi malah semakin jauh dari Allah yang telah memberikan nikmat. Dan ini jumlahnya banyak sekali, kata Abdullah bin Mas'ud. Ini sungguh sangat ironis dan aneh. Anehnya begini, orang diberi kok malah tidak dekat dengan yang memberi, malah menjauhi orang yang memberinya. Menurut logika akal sehat, menurut logika akal yang waras, umumnya itu orang kalau diberi pasti dia manut nurut dengan yang memberi. Loh, ini aneh, diberi kok malah tidak nurut sama yang memberi, malah balelo, malah bangkang, malah menentang. Jadi ini sungguh sangat aneh. Satu gambaran yang mudah saja kita lihat bersama. Ketika ada orang diberi jabatan menteri oleh presiden, kita bisa saksikan sendiri betapa manutnya, betapa nurutnya seorang menteri kepada presiden. Diperintah apa saja nurut, dilarang apa saja manut. Walaupun tengah malam dipanggil untuk menghadap presiden, dia datang. Mengapa begitu taatnya, begitu manutnya, begitu nurutnya seorang menteri kepada presiden? Maklum, wajar, karena dia telah diberi jabatan. Dengan pemberian logika akal sehat, logika akal waras, orang itu akan taat dengan yang memberi. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita. Sudah berapa banyakkah pemberian Allah yang diberikan kepada kita? Sampai sejauh manakah ketaatan kita kepada Allah? Sudah sebandingkah ketaatan kita kepada Allah? Padahal pemberian Allah kepada kita sungguh sangat luar biasa, tidak bisa dihitung. Satu contoh saja yang paling mudah. Kita masih diberi hidup,
diberi kesempatan hidup di dunia. Ini satu pemberian yang luar biasa. Buktinya apa? Orang bertahan agar bisa tetap hidup di dunia. Itu kadang dia harus habis-habisan, jual tanah, jual sawah, jual rumah, hanya karena ingin bertahan bisa hidup. Alhamdulillah kita tidak pakai jual apa-apa, tapi masih diberi kesempatan hidup. Ini satu nikmat yang luar biasa. Kita diberi sehat, sampai hari ini masih diberi sehat. Betapa mahalnya arti kesehatan. Bahkan hari ini kita ditunjukkan langsung oleh Allah. Ini loh arti sehat yang sesungguhnya. Dunia menjadi gempar karena persoalan kesehatan. Semua aktivitas hampir macet gara-gara urusan kesehatan. Sektor ekonomi macet, perdagangan macet, pendidikan macet, kegiatan-kegiatan sosial macet, bahkan urusan ibadah pun macet. Umroh, haji, libur gara-gara urusan sehat. Kalau hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, itu satu nikmat yang luar biasa. Mengapa kita masih menjauh dari Allah yang telah memberikan nikmat? Ini sungguh sangat ironis. Inilah yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan ternyata yang banyak seperti itu. Banyak orang-orang yang semakin jauh dari Allah dengan nikmat yang telah diberinya, dengan nikmat yang telah diterimanya. Oleh karena itu sekali lagi ini merupakan peringatan bagi kita. Kalau kita mau berpikir secara lebih mendalam, kalau kita mau berpikir betul-betul apa yang telah diberikan oleh Allah, itu mestinya kita harus semakin dekat dengan Allah, semakin nurut kepada Allah, semakin manut dengan Allah. Apapun yang diperintah dijalankan, apapun yang dilarang ditinggalkan. Kita tinggalkan kemaksiatan, kita tinggalkan kemungkaran sebagai bentuk nurut kita, manut kita kepada Allah, karena kita telah diberikan nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.